dan kita dijauhkan dari wabah pandemi yang sedang melanda ini, dan semoga wabah pandemi yang sedang melanda ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, para operator, para proktor, teknisi hebat se-Jakarta Utara, saya bicaranya se-Jakarta Utara. Baik itu SD maupun SMP, saya mengundang ke sini hanya berbagi, hanya sharing, memberikan informasi tahapan untuk melakukan sinkronisasi. Saya tidak bahas lagi yang namanya setting PHD sebab teman-teman sudah pasti hebat dan jago. Saya aja barusan melakukan kesalahan setting PHD. Ibaratnya setting PHD ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, perlu berkali-kali dilakukan. Saya langsung ke Om Opai, minta tolong di screen dong, share screen. Yang komputer siapa namanya? Server 3, Om Opai. Oke dulu. Om Opai, Pak Topik minta tolong di share screen. Share screen. Komputer server 3. Nah, kan situ yang ada di situ, Bang Nopis itu udah jadi co-host. Ya, nggak ngasih tahu, mana tahu saya dikasih co-host. Oke, bentar saya cari server 3. Oke, ini dia. Oke, saya jadiin ngomong benar. Gimana sih? Jadi nggak ada Om Opai. Apalagi saya kan kagak ada komputernya. Servernya di mana? Loginnya siapa? Di akun host. Yang di dia hostnya saya, Nopis, 2 orang nih, baru 2 orang. Ya buat yang server 3 di share screen. Di siapa? Di mana? Server 3, cari komputer namanya server 3. Partisipannya cari server 3. Oh, nih. Ah, iya. Iya nama. Kirain komputer servernya. Enggak. Yang mau share komputer servernya. Oke, lanjut. Cukup sip. Ya, makasih Om Opai. Oke, teman-teman. Di sini sudah tampil ada ketika teman-teman masuk start sinkron, ya, kemudian dia baca sampai tampil seperti ini nih yang sekarang nih, kelihatan ya. Nah, nanti dia masuk, sebelum memasukkan ID server dan memasukkan password, pasti PHD itu diminta untuk diupdate, namanya CBT Syn update. Perhatikan teman-teman ya. Bagi yang belum jadwalnya sekarang, jangan coba-coba diupdate. Sekali lagi, bagi sekolah yang belum melaksanakan simulasi atau belum sesuai jadwal sinkronisasinya, maka jangan diklik pembaruan, cukup di cancel aja. Nah, kebetulan jadwal SMP 143 ini jadwal sinkronisasinya hari ini dan simulasinya tanggal 25. Kebetulan hari ini dapat jadwal sinkronisasi. Nah, jadi boleh di pembaruan. Saya ulangi ya. Sekali lagi, mohon bagi sekolah yang belum muncul jadwal sinkronisasi, maka jangan dilakukan atau jangan diklik pembaruan. Oke, ini karena sudah, silakan Mas Hanan klik pembaruan. Biarkan sudah diklik, dia akan tampil nanti muncul 100%. Sampai muncul 100%. Ya, kita tunggu dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Nopis. Ya. Saya Rifai dari RB9. Mau nanya, untuk yang tadi klik pembaruan, nah itu harus PHD terbaru atau PHD yang kemarin? Gitu. Kalau kan sebelumnya kan saya sudah diinvalin. Pakai PHD yang fresh aja, Pak. Pakai PHD yang fresh aja ya.
Pokoknya yang terbaru. Kalau perlu yang kemarin buat setting kemarin, yang sudah setting dihapus aja, nggak masalah. Diekstrak ulang nggak apa-apa, nggak masalah. Buka admin itu sama minta diupdate juga pembaruan gitu. Berarti nggak usah diklik update, dibiarin PHD-nya diganti gitu ya. Suaranya kedengar Pak. Usul kalau bisa dilanjutkan saja dulu, ntar ada sesi tanya jawab gitu Pak. Terima kasih. Oke, gitu ya, bentar ya. Ya, setuju. Lanjut dulu. Bentar Oke, siap. Lanjut Bang. Itu sudah patching gagal. Mas, ini di minimize aja, minimize. Dinaikin ke atas. Nah, patching gagal. Oke, kalau tampil seperti ini, diklik aja silangnya, nanti di reload ulang, reload, coba, nggak masalah seperti ini. Oke, sekarang versinya tadi berapa? Udah hafal belum? Sama. Aduh, enggak. Tutupnya mana? Coba sekarang itu apa masukin ID servernya. Tolong yang incognito. Nah, tampilan seperti ini ya sebenarnya tidak mengganggu sih, nggak mengganggu. Cuma lumayan kita akan dibuat keder juga. Ini ketika BIMTEK di Kecamatan Kelapa Gading SD dan BIMTEK di Koja ini saya sudah bahas nih. Tapi di Koja belum karena terstop karena pada saat mau setting PHD awal ternyata di-cut, ya udah akhirnya nggak jadi. Di Kelapa Gading sudah saya bahas nih. Cara menghilangkan incognito ini. Oke, sudah aktif ya. Tutupnya mana? Kenapa? Itu di close dulu. Di close aja, ini close-nya. Mana? Nah, ini yang tadi mana? Udah biarin aja tuh. Maksudnya? Oh, nggak tampil ya? Nah, ini yang bikin kan nggak nampil di situ. Padahal kita udah nampil yang lain nih. Coba di close itu tuh. Close. Nah, oke. Sudah nampil? Bentar, ini sangat mengganggu nih incognito ini. Sangat-sangat mengganggu. Coba nggak nampil. Nah, ini udah nampil kan? Kemudian submit, coba submit. Oke. Sebentar, saya memastikan tadi patchingnya sempat gagal. Saya pastikan coba Mas Anan versinya di blok, Mas. Pastikan versinya setelah di blok, setelah di pembaruan, patchingnya berubah versinya. Sebentar, saya coba tanya dulu di versi berapa sekarang. Sebab tadi sempat gagal, pas diulang lagi nggak muncul ya. Sudah paham yang status-status di beranda CBTSIN ya? Ada statusnya, ada aktif, ada offline, ada standby biru, ada standby kuning. Nah, ini sudah saya bahas di 3 kecamatan, baik itu jenjang SD, SMP. Kemarin di Cilincing saya mohon maaf tidak bisa hadir karena istri saya masuk IGD. Sebentar, saya nanya memastikan versi dari hasil patching. Makanya enggak.
Assalamualaikum Kang. Kang, mau nanya dong. Tadi sempat pembaruan, terus gagal. Nah ini versi yang terbaru berapa dia? Awas itu 13.0 atau 13.0.03, betul nggak DP versinya? Enggak. Betul ya? Itu. Betul ya? Oke, sip. Ya udah, saya lagi Zoom proses sinkronisasi jenjang SD SMP. Ya. Ya udah, ya sampai melaksanakan setting transfer respon dan backup PHD. Nah, ini itu. Nah, besok hari Senin saya mau live Zoom. Oke. Udah direkam, sip. Siap. Siap. Nah, besok Senin saya mau ke SMP Remaja Pluit, mau live Zoom lagi proses menjalankan tes. Dari status tes, semua segala macam. Untuk yang tim teman-teman SD lah utamanya. Ya. Oke, sip. Yuk, makasih ya. Assalamualaikum. Yuk, sip. Siap. Yuk, lanjut, Mas Nen. Oke ya, versinya sudah benar. Tadi 13.0 ya, versinya perhatikan. Setelah pembaruan, awalnya dia 13 berapa tadi? Awalnya 13.01 ya, awalnya. Nah, setelah pembaruan dia akan berubah 13.003. Ya, ingat. Kalau gagal patching, di close aja, kemudian di reload, masuk lagi submit. Oke, kita mulai pembahasannya. Mas Hanan, apa yang diklik yang pertama kali apa? Langsung ujuk-ujuk aja sih refresh. Oke, langkah pertama adalah Bapak Ibu, rekan-rekan semua nanti dipertemukan, dihadapkan di berapa menu tuh? 1, 2, 3, ada berapa menu Mas? Ada 13 menu. Nah, kita akan hari ini melakukan sinkronisasi. Tahapannya adalah yang pertama, Bapak Ibu rekan-rekan mengklik yang namanya backup hapus. Kakak udah langsung backup hapus. Backup hapus. Udah, kalau udah di backup hapus nggak ada bakal riwayat. Oke. Perhatikan, langsung main klik aja. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya Allah, perlu dijelasin. Ntar Mas Anannya mau buru-buru aja nih. Oke. Setelah diklik backup hapus, ya, nanti rekan-rekan akan dihadapkan di menu backup dan hapus. Kemudian nanti diklik backup. Ya, klik backup. Nanti akan dia berjalan sampai full ininya, nih. Ya. Kemudian akan muncul tulisan backup sudah selesai, silakan mendownload data dengan klik di sini. Nah, ini wajib dilakukan. Ya, wajib dilakukan dengan cara klik di sini. Klik di sini. Dah, nanti di bawah dia akan muncul yang namanya backup P0102 sekian. Nah, ini harus diamankan di dalam satu folder bersamaan dengan folder backup PHD. Nanti kita akan melakukan yang namanya backup PHD. Ya. Selesai habis ini. Mas, tadi ada nyariin paket kan. Halo? Mau pesan Mohon di paket. mute dulu dong. Tadi nggak ada orangnya. Halo. Nopis, di mute dulu dong. Ini yang Oke. Kita lanjut ya. Setelah dilakukan backup, kemudian klik di sini, nanti akan muncul di bawah, pojok kiri paling bawah, dia akan muncul yang namanya source, backup source-nya. Ini harus diamankan. Harus di-copy di folder yang sama berbarengan dengan nanti backup laporan. Oke, setelah diklik di sini, klik hapus. Ada tombol hapus, klik. Kemudian akan nampil notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus semua data. Ini dilakukan sebelum melakukan sinkron. Jangan dilakukan setelah sinkron. Ya, sekali lagi jangan dilakukan setelah sinkron.
Sebab kalau sudah dilakukan setelah sinkron, maka yang terjadi adalah teman-teman harus melakukan unlock sinkron. Jadi mohon maaf banget, sekali lagi saya ulangi, jangan sampai melakukan hapus setelah melakukan sinkronisasi. Ya, silakan Mas Anan. Klik iya. Selesai. Nanti ada tulisan proses penghapusan data berhasil. Selesai ya. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke status download, ke menunya. Ada menu status download. Silakan Mas Anan klik. Nah, di sini ada dua menu, teman-teman. Ada start scene, kemudian ada refresh status. Diklik dulu refresh statusnya. Kecepatan nggak saya menjelaskan? Aman, lanjut. Aman ya. Aman, Pak. Aman ya, lanjut. Nah, di sini data 1 Mas, lihat Mas. Data 1, lihat data. Nah, ini ada 9 data, perhatikan. Mohon ketika teman-teman melakukan sinkronisasi, pastikan internetnya jos, jangan dipakai buat YouTube dan lain-lain dulu lah, sementara. Ya, ada 9 data. Data 1 16, data 2 96, data 1 ini merupakan data siswa ya. Data siswa ya. 15 per server. Ingat sekali lagi, kalau ada yang mengatakan satu server yang 30 itu tanggung jawab sendiri dia. Ya, sebab ada laporan ke saya bahwa satu server itu bisa ditangani 30. Yang mengisi 15 itu salah. Nah, ya udah tanggung jawab sendiri dah. Kemudian data 2 96, masing-masing server nanti ini akan isinya beda-beda, nggak selalu sama. Ya. Data yang terberat adalah di data keempat dan data kelima. Ini isinya soal dan data biodata siswa munculnya. Oke. Data ini nanti harus sama. Yang kanan dan yang kiri harus sama. Oke, kita coba di close, Mas. Kita mulai. Nah, tadi tombol start sinkronnya belum aktif ya, belum merah. Ketika di refresh, di close, dia aktif. Nah, ini tandanya kita sudah siap untuk melakukan sinkronisasi. Silakan diklik sinkronisasi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Mas, progresnya ke bawah, Mas. Data 1, stop, thread. 1 jalan. Data 1. Data 2, data 3. Data 4, lihat. Wah, saya nggak bisa. Nggak bisa ke taman mini. Mohon teman-teman minta tolong diisi absen yang ada di room chat. Saya ulangi nih absennya nih. Hanya untuk database. Oh iya, nomor telepon belum dicantumin ya. Ya udahlah, nanti aja lah. Penting nama sekolahnya udah tahuan. Tuh, lihat data kelima, lumayan pergerakannya lama yang saya bilang tadi. Ini isinya soal. Jadi sekali lagi, kalau bisa pada saat sinkron, yang biasa nyetel YouTube atau nyetel apalah yang berat-berat, game lumayan tuh. Ya di stop dulu untuk sementara. Kita fokus untuk yang sinkronisasinya. Kita tunggu ya sebentar. Hari ini kita sampai
setting PHD, setting transfer respon dan backup PHD. Senin besok saya akan lakukan live Zoom lagi di SMP Remaja Pluit. Besok hari Senin saya akan melakukan live Zoom lagi tentang tata cara melakukan tes ujiannya. Jadi nanti akan saya share lagi link Zoom-nya. Pak Opai siap ya link Zoom-nya? Iya. Mantap. Pis. Siap. Ani pamit dulu nih. Daripada ente aneh jadiin host ya. Siap, siap. Yuk, kasih. Lumayan lama, saya bilang data kelima, hati-hati di sini data yang sangat banyak. Ketika nanti stop atau gagal, dia akan ada tulisan namanya ada muncul silang dia di tengah-tengah. Nah itu nanti kalau muncul tanda silang seperti itu, disuruh untuk logout. Setelah logout nanti masukkan lagi password, kemudian submit lagi. Setelah submit lagi, teman-teman jangan melakukan backup hapus lagi ya. Langsung masuk ke menu status download. Coba lihat. Masuk status download lagi. Nanti kemudian refresh status lagi. Kemudian start scene. Nanti dia akan melanjutkan otomatis sendiri. Lagi intinya ketika stop di data kelima, jangan melakukan backup hapus lagi, cukup dilanjutkan aja. Kita tunggu ya, proses sinkron ya seperti ini, harus sabar. Yo, udah jadi host. Ya, siap. Nyalih. Modal. Data kelima ya. Data kelima.
Masih 92%. Kita tunggu aja. Saya mau nggak? Waduh, nggak bawa deh sebenarnya. Bawa deh. Nih. Data ke-6, 5 sudah. Dia masuk ke data ke-6, data ke-7, ada 9 data, kita tunggu aja. Data ke-7 lewat, masuk data ke-8. Data ke-8 sudah. Oke, status sinkron tidak berhasil. Nah, seperti ini yang saya bilang. Tanggung jawab. Seperti ini yang saya bilang nih, ya. Ini banyak kemungkinan, banyak kemungkinan terjadi. Bisa jadi ketika dia di data keberapa, dia internetnya down, ya. Internetnya down. Nah, ini jangan khawatir, jangan galau, jangan cemas, ibaratnya jangan panik, biasa aja. Ya, ini tinggal diklik OK aja. Kemudian data ke-9 ya, berarti di data ke-9 belum berhasil ya. Ini kita logout dulu. Logout dulu. Nah, ini juga sering terjadi, hati-hati seperti ini ya, jangan khawatir juga. Masuk ke CBT, akses CBT tool, pasti akan menemui. Nah, ini yang saya bilang nih. Melaksanakan UNBK bukan tidak cukup hanya setting PHD berhasil, udah puas ya. Nanti ibaratnya ANBK itu bukan seperti gigit cabai yang sekali gigit langsung berasa pedes. Enggak. Nanti akan kelihatan ketemu masalahnya pada saat pelaksanaan. Nah, ini muncul kan 1, 2. Oke. Ini coba diklik service restart-nya, Mas. Nah, perhatikan, tadi kan ada yang tampilan error tadi, yang gambar biru tadi. Kita masuk, kita klik accessibility tool, kemudian service restart, kemudian refresh status. Klik. Oke, nggak mau dia coba masuk ke SQL service-nya. Nah, masuk coba service restart coba. Stop service. Itu udah running tuh. Refresh status lagi. Dia posisinya harus running nih. Coba SQL service. Klik lagi sana. Stop dulu, coba klik. Nah, oke. Udah posisinya dia harus running, kemudian coba di logout. Nah. Aduh, Mas Cipto passwordnya. Orang lagi ke bawah lagi. Bentar ya. Bentar, orangnya lagi beli minum. Passwordnya lagi dibawa sama dia. Saya cek dulu di web. Oke. Nah, itu sudah masuk lagi.
Ada dua kali error ya, saya ulangi ya, ada 2 kali error. Error pertama adalah gagal sinkron. Error pertama adalah gagal sinkron. Ini direkam, nah nanti rekamannya akan saya share. Ketika gagal sinkron, teman-teman klik OK, kemudian klik logout. Nah, ketika klik logout muncul lagi error. Ada muncul tulisan yang banyak-banyak yang sebelah kiri tadi, kemudian ada tulisan accessibility tool. Setelah diklik accessibility tool, pastikan posisi apa? Tadi menu tadi. Refresh statusnya posisi running. Nah, kalau dia posisi running, silakan di logout kembali. Nanti dia akan masuk ke menu submit, masukkan password saja, lakukan submit ulang. Setelah itu dia akan masuk ke dashboard CBTSIN. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan, jangan melakukan backup hapus apabila sudah ada data yang sudah disinkron. Kita kan sudah dapat 8 data ya. 8 data yang sudah disinkron. Ya. 8 ya. Kok ya, 8 data. Ya. Jadi jangan dilakukan backup hapus lagi. Silakan cukup klik status download. Ya. Lihat, kita cek paling bawah, data ke-9-nya belum ada warna birunya. Kemudian kita refresh status lagi. Nah, itu data 16. Nah, itu lihat, sebentar Mas Hanan, data 1 Mas. Data 1 udah 16 kiri kanannya, data 2 9696, data 3 data 4-nya 956 kiri kanan sama, data 5 956 juga sama, data 6 juga sama. Data 7 20 data 8 juga, data 9-nya 0 masih. Oke, close Mas. Close, kemudian ada tampilan start sinkron lagi. Silakan klik start sinkronnya. Kita cek. Data ke bawah Mas. Data 1 2 3 ya. Kita lihat data 9-nya. Kita tunggu aja. Selesai. Status seperti ini udah pasti selesai. Yakin dan pasti selesai. Kalau nah, ini muncul proses download 9 data telah selesai. Alhamdulillah ya. Sekali lagi melakukan pelaksanaan NBK bukan hanya selesai di setting PHD. Nanti kita akan banyak menemukan permasalahan dan trouble. Dan ini silakan dikomunikasikannya ke tim. Kalau misalkan mau ke saya boleh silakan. Kalau masih nomor HP saya sudah ada tertera di grup kepala sekolah. Oke, ini tinggal di close aja. Setelah di close, cek refresh statusnya, posisinya sama enggak? Sudah sama ya? Sudah sama? Oke, di close. Ini biasanya kalau sudah seperti ini titik kepuasan bagi proktor dan teknisi. Kalau udah seperti ini biasanya udah di-upload, dimasukkan ke sosmed, dan macam-macam lah. Nah, tapi nggak apa-apa, itu sebuah kepuasan. Oke, langkah selanjutnya setelah melakukan start sinkron, sudah melakukan selesai sinkron, Bapak Ibu pastikan data pesertanya. Data pesertanya dicek, sudah sesuai dengan isian di web belum data pesertanya. Ya, kalau misalkan 15 peserta di satu server, cek datanya. Coba kita lihat. Nah, ini mohon maaf munculnya Mas ke atas sih Mas. Ini nih, ini. Tanda oke. Ini munculnya masih ID dummy, nomor peserta dummy. Belum muncul siswa sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, besok pada saat simulasi sebenarnya di web sudah dijelaskan bahwa simulasi 1 ini tidak wajib sifatnya. Pushmanager hanya mengukur atau menghitung berapa server yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu Pushmanager akan memetakan berapa kebutuhan server pusat untuk menangani server-server sekolah yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi, pada saat simulasi besok, ini sifatnya tidak wajib. Siswa tidak perlu melakukan simulasi untuk datang ke sekolah. Tapi kalau misalkan mau dilakukan simulasi bagi siswa, silakan. Tapi tolong disiasati
jangan sampai sekolah teman-teman bermasalah di dalam hal PPKM, menyangkut PPKM dan prokes. Sebenarnya ketika sudah sinkron seperti ini, Pokoknya ukuran lehernya aja lah. guru yang bisa melakukan boleh siswanya silakan, tapi tidak wajib. Tapi kalau misalkan siswanya nggak usah disuruh datang ke sekolah, ya guru-guru bisa melakukan untuk melakukan tes atau simulasi ini. Sekali lagi, simulasi yang besok ini tidak wajib. Sebab nanti ada simulasi yang namanya simulasi gladi bersih. Nah, itu wajib siswa melakukan. Oke? Setelah siswa sudah masuk dalam server masing-masing, dan jumlahnya berapa Mas Anan? Lihat, 16. Setiap server nanti akan dimasukkan jumlah siswa sesuai dengan yang isian di web. Kalau ada yang bilang isian webnya satu server boleh 30, malah pernyataan saya disalahkan. Ada yang menyalahkan saya bahwa yang ngisi satu server 15 klien itu salah. Dia bilang yang benar itu satu server itu isinya boleh 30. Nah, silakan tanggung jawab sendiri dia. Ya. Oke, lanjut. Status peserta sudah selesai. Yang satunya cadangan ya. Yang satunya cadangan pesertanya. 15 utama, yang satu cadangan. Oke. Selanjutnya masuk ke status tes. Farhan dimatiin. Berisik. Ya. Ya, perhatikan. Status tes tidak bisa dilakukan sebelum melakukan transfer respon. Oke. Sebelum melakukan transfer respon, saya mau melakukan backup PHD dulu. Ya. Setelah sinkron, tahapannya adalah saya ulangi. Melakukan sinkron, setelah berhasil sinkron, cek daftar pesertanya sudah sejumlah yang isian di web apa belum. Kalau sudah selesai, sudah pas sesuai dengan isian di web 15 atau 16, biasanya ada satu cadangan yang masuk. Berarti itu udah pas. Udah oke. Kemudian tahapan berikutnya saya akan melakukan backup PHD. Untuk melakukan backup PHD, teman-teman, rekan-rekan semua Bapak Ibu, jangan sekali-sekali melakukan backup PHD atau mengcopy PHD dalam keadaan PHD-nya dalam posisi running. Jadi pastikan posisinya harus di stop dulu. Nah, ini kita logout dulu. Silakan Mas Anan logout. Nah, ini setelah di logout, kemudian Bapak Ibu silakan di stop PHD-nya. Tampilannya nggak ada Pak Nopis. Sebentar, ini udah ada. Ya, udah. Nah, di situ ada untuk menyetop posisinya shutdown virtual mesinnya harus masuk ke posisi 1-2. 1-2 ya. Kan di atas pojok kiri ada posisi menu 1, kemudian ada 1-2, kemudian ada 2. Nah, boleh di posisi 1, boleh juga di posisi 1-2. Nah, kemudian di bawahnya ada menu HP shutdown virtual machine. Ini harus dimatikan dulu sebelum melakukan copy PHD. Ya, silakan Mas. Klik HP shutdown. Kita tunggu dulu. Cirinya ketika server sudah dimatikan virtual mesinnya adalah yang sebelah kiri ini akan kelihatan ada stop kontak putus. Ya. Dan yang sebelah kanan akan kelihatan posisi silang merah. Nah, kita tunggu tampilan seperti itu dulu. Sambil izin bertanya Pak Nofis. Ya. Iya, kemarin dalam benak kita kan satu server ya,
Dari Dalam benak kami sekolah mana? satu server itu 15 Dari sekolah klien mana, Mas? tetap isinya dari SMP Gunung Jati, Pak. Iya, iya. Kemudian karena kami menghitung jumlah klien yang ada di ruang lab kami mengisinya 25. Apakah nanti berpengaruh nggak Pak Nofis itu? Kalau yang penting pada saat pelaksanaan tesnya, ujiannya, satu server 15 klien aja posisinya. Oh, begitu. Jadi intinya pada saat pelaksanaan aja Pak Nofis ya? Iya. Mau diisi 40 ataupun 30 itu nggak masalah ya? Ya, kalau sekedar isian nggak masalah. Tapi kalau misalkan khawatirnya isian benar. Sebentar, isian 30 atau 40. Nah, nanti pengaturan sesinya. Pengaturan sesinya. Paham ya? Nanti itu yang mengatur sesi kita Pak Nofis ya? Iya, sekolah tetap ada sesi. Untuk SD baik. cuma kemarin saya jelaskan di kecamatan masing-masing SD itu ada 3 sesi ya. Ternyata di pos ANBK-nya munculnya hanya 2 sesi. Mohon maaf, di awal kami rakor itu dijelaskan itu ada 3 sesi. Ternyata tidak ada sampai 3 sesi. Ternyata di posnya hanya 2 sesi. Bagi sekolah, mohon maaf, kemarin juga saya diprotes habis BIMTEK di Kecamatan Koja, ada sekolah swasta, kepala sekolahnya langsung nelpon saya bahwa dia keberatan dengan pernyataan saya menyatakan bahwa yang sesi 3 tidak direkomendasi. Padahal saya tidak mengeluarkan kalimat seperti itu. Ya, saya cuma mengingatkan bagi sekolah yang melaksanakan 3 sesi agar berkoordinasi dengan tim kecamatannya untuk dikawal. Ternyata sama si operator disampaikan ke kepala sekolahnya bahwa yang 3 sesi tidak direkomendasi. Padahal saya tidak menyampaikan seperti itu. Oke. Nah, yang seperti ini berarti sudah selesai untuk dimatikan. Kita sudah bisa melakukan copy atau backup PHD. Silakan di close, Mas. Nanti di close. Halo, selamat siang Pak Nofis. Ya. Ini Pak, saya dari SMP Fajar Indah, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Oke, Mas. Oke, kita Ya, Pak. lakukan copy PHD dulu. Ya, lanjut, Mas. Oke. Cari PHD-nya yang sudah di-copy. Saya dari SMP Fajar Indah, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Oh ya, ya. Ya, Pak. Oke, kita lakukan copy PHD. Cari PHD yang running ya. Yang running tadi ke PM yang sudah disinkronisasi. Coba, Mas. Buka PHD running ANBK. Lihat posisinya. Ya. Ini yang sudah disinkronisasi. Saya ingatkan sekali lagi, ketika sudah selesai sinkronisasi, stop PM-nya dengan cara HP shutdown, kemudian cari PHD yang sudah sinkron, tinggal siapkan hard disk eksternal. Hard disk eksternal enggak? Di bawah ya. Hard disk eksternal. Nah, kalau saya pribadi, yang saya lakukan di sekolah, saya melakukan backup PHD itu ada di 3 tempat. Satu di hard disk eksternal, yang kedua di flash disk atau hard disk untuk dijadikan sebagai transfer respon, yang ketiga di hard disk internal dari server ini. Kita coba copy aja di internal ini. Klik kanan, copy biasa aja, backup PHD itu copy biasa. Kemudian kita simpan di hard disk internalnya ini. Mana hard disk internal ini ya? Ini ya. Oke. Kita buat aja nama foldernya backup PHD sinkron. Iya. Oke, enter. Buka. Tinggal copy. Paste. Nah, ini cara membackup. Sebenarnya simple ya. Yang dimaksud backup itu seperti apa? Nah, ini tinggal kopas biasa aja. Sebenarnya ada satu cara lagi melalui virtual mesinnya. Cuma agak ribet lah. Ini yang paling simple. Kita cari yang simpel-simpelnya aja. Kita tunggu selesai sampai copy PHD-nya selesai. Oke, Pak, yang tadi dari mana pertanyaan? Ya, dari SMP Fajar Indah, Pak.
Halo? Dengar, Pak? Silakan Pak. Ya, Pak, kebetulan saya di sini megang SMP, SD, SMP, dan SMK, ya kan? Saya ngomong di SD sama SMP saja dulu, Pak. Tadi saya waktu sinkronisasi SD-nya tuh jam 10 sebenarnya. Kan? Saya tadi udah update versinya berhasil, tapi pas login statusnya masih standby biru, Pak. Jadwal sinkron jam berapa Pak? Jam 10, Pak. Sekarang udah sinkron belum? Dari jam 10 sampai jam 11 tadi masih standby biru, dia saya logout, login lagi, tetap standby biru. Di SD itu, Pak. Di SD. Iya. Udah lihat jadwal sinkron di web Sudah AMK? lihat jadwal? Sudah, jam 10 seharusnya, Pak. Jam 10. Semestinya Iya. udah di logout berkali-kali, Pak. Sudah, saya sudah logout berkali-kali, Pak. Tetap standby biru. Coba sebentar. Sebelumnya Bapak sudah melakukan pembaruan belum? Sudah sih, udah berhasil juga. Patching-nya udah berhasil, Pak. Pajar, sebentar Pak. SD Fajar berapa? Indah. SD Pajar Indah, sebentar ya. Iya. Kode itunya Pak. Kode sekolahnya Pak. 01 02 Bentar, saya 02 buka 50. akun sebentar dulu. Ya. Kodenya berapa Pak? 01 02 02 50. 02 0250. 0250. Iya, Pak. SD Pajar Indah, Sabtu 21 Agustus Iya. pukul 10. Iya. Harusnya jam 10 Bapak tadi, Pak. Sekarang udah Kirim, sampai sana. Pak. Bapak wilayah Pak. mana Pak? Kecamatan mana Pak? Pademangan, Pak. Pademangan, silakan koordinasi ke Mas Okto ya. Mas Okto, kalau nggak Mas Kun, nanti Siap, Pak. saya langsung nanganin, nanti saya diomelin lagi. Ya, sebenarnya bisa aja. Tadi saya udah koordinasi sama mereka tadi juga, Pak. Terus ini Pak, yang untuk SMP, Pak. Saya bertanya untuk SMP nih. Ya Pak. Saya sudah dari kemarin saya sudah menyediakan 2 server, Pak. Kebetulan server saya semalam itu trouble yang satu. Apakah saya bisa pakai 1 server untuk 2 jenjang itu, Pak, SD SMP, dengan catatan ntar kalau VHD udah sinkron saya backup gitu, bisa nggak, Pak? Pak, pastikan waktunya berbeda aja pelaksanaannya ya. Misalkan Waktunya berbeda, Pak, Pak. sinkronnya, Pak. Halo? Halo? Ya, untuk pelaksanaan dan sinkronnya berbeda, Pak, di jamnya. Enggak, Pak, harinya maksud juga saya berbeda. gini, maksudnya SD-nya waktunya bedain. SD waktunya kapan, SMP kapan, SMK kapan. Itu aja, Pak, yang penting. Ya, sudah saya bedakan, Pak. Tapi untuk 1 server, kita pakai 1 server nggak masalah, Pak, ya? Ntar VHD-nya kita Nggak copy, masalah. kita amanin gitu, Pak, ya? Nggak masalah. Oke, Pak. Tapi Pak. yang pasti tuntaskan dulu yang misalkan SD pertama kali. Nah, selesai sinkron. Ya, Pak. Kemudian jalankan tesnya. Sesudah itu besok kan jadwal SMP. Nah, baru yang hasil sinkron itu yang sudah dikerjakan di backup. Seperti itu, Pak, jalannya. Siap, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, oke, sip. Sebentar ya, proses copy PHD-nya lumayan agak berat karena filenya kapasitasnya lumayan besar.
Mohon sekali lagi minta tolong diisi absennya. Yang belum isi absen silakan diisi. Kita nggak share-nya ke YouTube ya, nggak sempat karena sudah berjalan. Tadi belum sempat itunya. Nanti videonya aja lah kita share. Setelah ini kita akan melakukan proses transfer respon. Kemarin di kecamatan masing-masing sudah saya jelaskan apa itu fungsi dari transfer respon. Tuh Bang, Waalaikumsalam. Bang, aneh kayaknya belum bisa sekarang dah. Mau koordinasi tim provinsi nih hari ini nih. Mau ke posko. Ya besok aja ya. Oke, siap. Ya udah, ya siap. Jangan Senin dah. Itu sinkronisasi awal tuh. Oh gitu. Ya udah boleh. Senin lah. Oke. Oh gitu. Oke, sip. Kanabis. Halo Kanabis. Kanabis. Halo Kanabis.
Ya, Pak. Ini Andi Marsudin ini. Ya. Mau tanya nih Pak, kemarin kan saya daftarin 2 komputer nih buat server. Terus server satunya itu bermasalah. Kalau sinkronnya cuma 1 bisa nggak Pak buat simulasi sekarang ini? Nggak bisa, Pak. Harus 2? Yang didaftarkan 3 ya 3. Oh iya. Mendaftarkan 2 ya 2, daftarkan 1 ya 1. Gitu. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih. Sip, ya. Sebab terbaca Pak Andi nanti, Mas Andi, dari ID-nya ya? Messenger kebaca ID-nya. Nanti akan di-share, akan kita share. Sekolah yang belum sinkron ini A, B, C, D. Nah, seperti itu. Oke, siap. Oh, oke, sip. Tandai biru. Mana jawabnya ya? Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, proses backup PHD sudah selesai. Ya, awal kita melakukan sinkronisasi, kemudian sudah selesai backup PHD juga. Langkah berikutnya adalah, saya ingatkan sekali lagi, kalau saya melakukan backup PHD-nya adanya di 3 tempat saya. 1, di internal server itu sendiri. Yang kedua, di hard disk eksternal. Yang ketiga, di media atau flash disk ataupun hard disk eksternal untuk tempat menyimpan atau men-setting transfer response. Saya 3 tempat saya simpannya. Nah, kalau misalkan disimpan di di hard disk eksternal, di 1 hard disk eksternal, kita punya 3 server nih.
usahakan PHD masing-masing server dirubah sesuai dengan nama servernya. Khawatir kalau misalkan tidak dirubah, ketukar PHD yang server satu mana, PHD server 2 yang mana. Coba Mas Anan misalkan. Ini contoh ya. Tadi mana? Yang sudah di copy. Backup, yang sudah di backup. Lagi batuk. Enggak coklat. Cover aja. Ini aja ya. Nah, ini backup PHD sinkron. Coba Mas. Nah, misalkan ini server 1, ini server berapa Mas? Server 3, ini di rename aja. Di rename PHD sinkron server 3. Nah, seperti itu. Jadi, ketahuan tuh mana PHD yang sudah sinkron server 1, mana PHD yang sudah sinkron di server berapa. Seperti itu. Oke. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita melakukan transfer respon, setting transfer respon. Oke, silakan Mas Anan, udah siap? Flash disk-nya udah? Ya. Pakai yang mana? Nah ini, itu dihapus aja Mas, semua. TR-1 itu dihapus. Pak Nopis, boleh bertanya? Andretis. Silakan. Izin bertanya Pak, kalau transfer responnya bukan di flash disk tapi di external hard disk yang lain, bisa? Boleh, bisa. Siap, terima kasih. Ya. Di eksternal ya, di hard disk eksternal ya. Hard disk eksternal ataupun flash disk. Hard disk eksternal Pak. Ya, silakan, nggak masalah. Ya, lebih bagus lagi kalau di hard disk eksternal. Yang penting pada saat sudah disetting transfer responnya jangan dicabut-cabut. Oh iya, siap. Oke. Nah, posisi standby colok ke USB-nya. Ya, siap. Itu ya. Siap. Ya, lanjut Mas. Ya, kita mulai. Langkah pertama adalah kita membuat folder dengan nama TR. Silakan namanya boleh transfer respon, boleh disingkat TR aja, bebas. Ya, bebas. TR server 3 boleh. Oke, di enter Mas. Setelah itu, folder ini kita sharing. Caranya adalah klik kanan, kemudian ada give access to, kemudian pilih specific people. Nah, di sini akan muncul, sebentar Mas, choose people to share with, mau di-share kemana dia posisinya. Nah, di sini ada menu add, kita pilihnya everyone, jangan cepat-cepat Mas. Nah, ini nanti setelah diklik everyone, kita klik add, sebentar Mas, ulangi lagi cancelnya. Cancel dulu. Ingat ya, yang di-share adalah folder yang sudah dibuat dengan nama TR server 3. Posisinya boleh namanya apa aja bebas, silakan. Namanya bebas apa aja. Ya, kita lanjut Mas. Pastikan satu IP-nya sudah disetting. Kalau nggak bisa disetting, tadi nggak bisa jalan. Kemudian nama server dari user account servernya sudah dikasih nama. Kemudian sudah dibuat password. Passwordnya yang gampang-gampang aja, jangan nyusahin. Kita ulang, lanjut Mas. Klik kanan di menu folder TR, kemudian give access to specific people, kemudian klik add everyone, kemudian add. Nah, di sini akan muncul di bawah. Di bawahnya ada everyone. Nah, ini bacaannya harus permission levelnya harus dipilih read and write. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah klik share. Yang di-share everyone tadi ya, bukan yang bawah. Tadi kan muncul 2. Nah, ini nanti muncul dari link dari folder TR-nya tadi. Ini kita copy aja boleh, langsung klik kanan copy link-nya. Kemudian done. Oke, kalau ini di minimize aja. Kita jalankan lagi
ke PHD Eksamura adminnya. Ntar kita jalankan dulu, sebab setelah di-setting, di-share, kita harus masuk ke CBT admin lagi, CBT scene-nya. Silakan Mas, langsung Mas, start sinkron. Ini kita nggak bahas lagi cara menjalankannya. Belum baca dia. Ya Mas. Wih, ayolah. Dah, masuk ke CBT scene adminnya, udah. Nah, posisi harus aktif dia. Jangan sampai, ingat status ini ya. Status dashboard-nya harus paham. Harus kenapa ketika standby biru. Harus kenapa posisi aktif. Kenapa posisinya offline. Kenapa posisinya standby kuning. Harus udah dipahami. Oke, langkah selanjutnya adalah kita sudah melakukan sharing folder di flashdisk atau harddisk eksternal. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu transfer respon. Saya ulang sedikit, transfer respon ini digunakan untuk merekam jawaban siswa pada saat tes berlangsung. Ini ketika servernya error, maka kalau misalkan sudah dilakukan setting transfer respon, artinya jawaban siswanya aman, akan bisa berlanjut ke waktu yang sudah diselesaikan oleh siswa tadi. Nah, ini kita sudah masuk. Silakan klik transfer respon. Nah, ini tampilan transfer responnya. Oke. Ada 1, 2, 3, 4 yang harus diisi. Ada folder dump tadi yang kita copy link tadi. Kemudian username dari itu nama account dari server. Kemudian password dari server itu. Kemudian IP server yang 192.168.0 sekian tuh. Ada yang ngisi 199 boleh, ada yang mengisi 100 boleh. Ada yang mengisi 201 boleh, ada yang mengisi 200 nggak boleh karena itu IP-nya Pusmenjar. Oke, lanjut Mas, kita isi dulu folder dump-nya. Kita kopikan, yaitu jangan diisi, dihapus, ya. Nah ini sampai sini aja kopinya, jangan ada yang tadi kita copy linknya hanya seperti ini ya. Nah posisinya harus seperti ini. Ini yang kita copy link tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi username-nya. Username-nya itu diisi dengan nama server. Coba lihat matanya ditampilkan. Mata. Nah, itu nama servernya. Ya, ini tergantung di user account-nya. Di Windows-nya. Kemudian password. Silakan diisi. Password-nya berapa, Mas? Nah, ini pastikan, isi password-nya yang gampang-gampang aja buat password-nya, biar gampang mengingatnya.
Kemudian lanjut mengisi server IP. Yang ketika men-setting di virtual mesinnya yang terhubung ke hub kliennya. Setelah itu, tahap berikutnya adalah klik simpan. Nah, ini posisinya kalau ada tampilan merah seperti ini berarti gagal. Folder dump, data folder dump gagal diganti. Nah, berarti harus di sininya dump yang kita perbaiki adalah folder dump-nya. Ya. Apa yang kurang nanti kita coba aja. Kita tes lagi. Tadi pakai backslash. Nah, ini sekarang gagal lagi. Ya. Oke, kita coba lagi menggunakan IP-nya sekarang. Lanjut, tinggal disimpan. Kayaknya ini nama sininya nih. Nama servernya yang salah. Oke. Ini yang saya maksud. Dinormalkan dulu. Yang saya maksud adalah melaksanakan UMBK itu tidak seperti gigit cabai langsung berasa pedas. Nanti akan ketahuan, akan kita temui permasalahan yang akan kita hadapi nanti. Kita cek dulu username dari server ini. Normal. Dah. Bentar ya. Kok nggak nampil? Tampilin ya. Zoom-nya masuk lagi. Zoom. Oke. Kita coba cek namanya dulu, masuk ke user account, Mas. Langsung aja share screen itu semua tuh. Nah, itu nampil semua tuh. Oke, masuk ke user account, diklik. Close dulu itu, ya. Masuk ke sini. Ketik user account. Ngeklik. Ya, kontrol panel aja lah, dah. Nah, makanya membuat namanya, saya ingatkan, jangan yang aneh-aneh. Tuh, namanya itu server 2. Ya, namanya server 2. Kita coba masuk lagi. Ini server 3, gimana sih? Ini server 3. Kita coba. Oke, hijau. Ya. Kalau sudah tampilan seperti ini, hijau, folder dump, data folder dump berhasil diganti. Tadi kesalahannya adalah di username-nya. Pastikan. Coba cek lagi, Mas. Nah, itu nama servernya 2. Cara ngeceknya adalah masuk di control panel. Balik, Mas. Back. Nah, control panel. Kemudian klik user account. Nah, cek nama akunnya user account. Nah, di situ nama servernya kelihatan. Jadi namanya yang simpel-simpel aja lah. Jangan dipersulit. Oke. Close, Mas. Langkah selanjutnya adalah kita cek cirinya folder dump sudah berhasil. Di menu folder TR tadi kita cek. Dia sudah nampil yang namanya test me. Ayo, Mas. Ini aja ada langsung folder ini. Nah, tuh. Oke, cek di menu TR-nya. Nah, sudah nampil test me dia. Nanti ketika siswa login mengerjakan soal, dia akan muncul file sesuai sejumlah siswa yang ikut dalam tes di server ini. Gitu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tahapannya sudah selesai. Mulai dari sinkronisasi. Setelah sinkronisasi kita backup PHD. Untuk backup PHD kita harus matikan dulu virtual mesinnya dengan cara klik HP shutdown, kemudian close.
Setelah itu di copy biasa, PHD yang disinkron yang mana, ingatin, dan tidak salah. Selanjutnya setelah di backup PHD, kita melakukan transfer respon. Cara transfer respon adalah, coba Mas Hanan, masuk ke status tes sekarang. Masuk ke status tes. Itu di minimize dulu lah. Di maximize. Nah, coba status tesnya bisa dimasukin nggak sekarang? Kita cek. Kalau tadi sebelum melakukan transfer respon, status tes tidak bisa dilakukan. Kita coba cek status tes. Nah, ini sudah selesai. Artinya sudah aman kita. Tadi ketika sudah sinkron, kita cek daftar peserta, kita cek status tes. Nah, tapi ada tulisan belum bisa dibuka kalau belum melakukan transfer respon. Sekarang coba kita lihat. Kita beredel satu-satu. Itu ada daftar tes simulasi 1. Klik, itu simulasi 1 itu untuk hari pertama, simulasi 2 untuk hari periode 2 ya. Nah, pilih kelompok tesnya besok. Nah, ini kita akan simulasi pada hari Senin besok terkait ini. Kita akan live Zoom lagi. Nanti Zoom-nya pakai ini lagi, insya Allah. Nah, setelah itu kita akan melakukan semua, mulai dari status tes sampai mengecek status pesertanya. Kemudian kita cek di folder TR-nya sudah muncul belum dia yang sejumlah siswa. Saya ingatkan sekali lagi, menu flash disk transfer respon itu jangan dicabut apabila sudah disetting. Sekali lagi ya, jangan dicabut apabila sudah disetting menu TR-nya. Gitu. Ya. Paham ya? Oke, cukup. Saya rasa ada pertanyaan. Cukup rekan-rekannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mau ke posko hari ini mantau sekolah-sekolah yang melaksanakan sinkronisasi jadwalnya hari ini, termasuk SD dan SMP. Ya, terima. Pak, usulan Pak. Sebelum ditutup, ada pertanyaan dulu nggak? Ditutup, tanya dong Pak Nopis. Ya, silakan. Apakah dalam kita menyeting transfer respon salah satu klien harus dihidupin atau tidak? Enggak. Nggak usah. Ini saya nggak ngidupin klien ini. Bisa Pak Nopis ya? Bisa. Oke, terima kasih Pak Nopis. Sudah ya? Pak Nopis, usulan videonya dikirim ke grup. Dari mana? Dari SMP Muhammadiyah 14. Oke, ya udah, siap. Terima kasih Pak. Tuh. Ada lagi absennya, silakan diisi. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat. Kita ketemu lagi di hari Senin untuk melaksanakan status atau memulai tes. Siang, Bang.